Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rifki Amalia. Saya mahasiswi dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi struktur data single linked list dan struktur data double linked list, di mana kedua ini adalah bagian dari struktur data linked list. Maka alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu linked list. Nah, linked list itu adalah salah satu struktur data penting dalam pemrograman, di mana di dalam linked list kita dapat menyimpan dan mengolah data. Struktur data atau model data linked list ini bersifat sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis, dan tidak terbatas. Linked list ini hampir mirip dengan array, namun penggunaannya lebih fleksibel dan sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan array. Kekurangan ketika kita menggunakan array, misalnya ketika kita telah mendeklarasikan array sama dengan 10, lalu kita memasukkan data hanya 5, maka sisa ruangan yang tersedia itu tidak dapat terpakai lagi atau mubazir. Nah, di mana ketika kita menggunakan linked list itu kita dapat memasukkan data sebanyak-banyaknya, yaitu batasnya ketika memori dalam device yang kita gunakan habis, maka itulah batas kita menambahkan data dalam linked list. Nah, array dia tidak seperti itu. Ketika kita sudah menetapkan array sama dengan 10, maka data yang kita bisa masukkan itu hanya 10. Ketika kita memasukkan datanya kurang dari indeks yang digunakan, maka itu sangat memboros memori dalam device yang kita gunakan. Nah, di sini di slide selanjutnya yaitu konsep dasar dari linked list. Dalam linked list itu ada beberapa istilah yang kita harus familiar. Yang pertama itu adalah node. Node itu adalah simpul. Yang kedua itu ada yang namanya head. Head ini biasanya disebut dengan kepala atau awal dari daftar linked list. Yang ketiga itu ada tail atau ekor. Tail ini menandakan bahwa itulah ekor, itulah akhir dari daftar linked list yang ada. Nah, di dalam linked list ini terdapat node-node, di mana di dalam satu node terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bagian data, yang kedua ada bagian link. Di bagian data ini biasanya biasanya berisikan nilai integer, nilai string, nilai float, dan lain-lain sesuai apa yang diinputkan oleh user. Sementara bagian link ini biasanya berisi alamat memori node setelahnya agar node yang satu dan node yang selanjutnya itu dapat terhubung. Slide ini menampilkan operator umum dalam linked list. Operator umum dalam linked list itu ada 4. Yang pertama insertion, yang kedua deletion atau delete, yang ketiga itu traversal, yang keempat itu searching. Nah, kita ke insertion dulu. Insertion ini adalah menambahkan data baru ke dalam sebuah linked list. Nah, biasanya di single linked list dan double linked list yang akan kita bahas, insertion ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu insertion ini kan menambah ya. Itu biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama menambahkan data di depan, yang kedua menambahkan data di belakang, dan menambahkan data di tengah-tengah node. Selanjutnya deletion atau delete, seperti namanya yaitu menghapus data dari linked list. Nah, biasanya juga di dalam single linked list dan double linked list itu terbagi menjadi 3, yaitu hapus di depan, hapus di belakang, dan hapus di tengah-tengah node. Selanjutnya yaitu traversal. Traversal ini adalah menampilkan seluruh isi dari linked list.
Misalnya kita sudah menambahkan banyak data, tapi kita tidak tahu urutannya. Data yang kita pertama masukkan itu apa, data kedua itu apa. Nah, fungsi traversal ini dia dapat menampilkan seluruh data yang kita masukkan sehingga kita bisa tahu urutannya. Misalkan data pertama yang saya masukkan misalnya 1, data kedua yang saya masukkan itu 2 gitu. Dalam traversal dalam double linked list itu biasanya terbagi menjadi 2, yaitu traversal dari belakang dan traversal dari depan. Nanti akan kita bahas dalam materi double linked list. Selanjutnya yaitu searching. Searching itu mencari yaitu mencari data tertentu pada linked list. Misal, kita telah menambahkan 5 misalnya kita telah menambahkan 5 data di dalam linked list. Tapi kita ingin mengetahui nih, di urutan ketiga atau di urutan ketiga itu nilainya berapa. Nah, kita dapat mengetahuinya itu dengan menggunakan operator ini, operator searching. Nah, kita lanjut di struktur data single linked list. Single linked list adalah bagian dari linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer. Diingat ya, hanya memiliki satu variabel pointer, yaitu variabel pointer next. Nah, di sini terdapat gambar. Ada head, ada 4 node, dan di sini ada variabel pointer next yang tadi sudah dijelaskan. Nah, dalam single linked list itu terbagi menjadi 2. Node-nya itu terbagi menjadi 2, ada data dan ada pointer next. Nah, di sini saya telah menggambar beberapa node. Misal di sini ada node 1 yang berisikan data 2, node 2 yang berisikan data 3, node 3 atau node terakhir yang berisikan data 4, di mana masing-masing node-nya ini telah diberi alamat memori. Yang pertama itu 1001, 1002, dan 1003. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, single linked list itu memuat alamat memori node setelahnya. Maka di sini di node pertama akan memuat alamat memori node kedua, yaitu 1002. Maka 1002 ini ditulis di sini atau masuk dalam node pertama. Nah, sama juga ini alamat memori selanjutnya, yaitu alamat memori node 3 1003 masuk ke dalam node 2. Nah, node selanjutnya ini node 3, node terakhir, dia tidak memuat alamat memori selanjutnya. Kenapa begitu? Ya karena tidak ada node setelahnya, makanya dia bernilai null atau bernilai kosong. Di sini saya menuliskan tail menyatakan bahwa ini adalah ekor atau akhir dari sebuah node. Nah, alamat memori node pertama disimpan di mana? Alamat memori node pertama itu disimpan di head, variabel head. Variabel head tadi saya sudah jelaskan bahwa ini adalah kepala atau awal dari linked list. Maka variabel head ini akan selalu menyimpan alamat memori node pertama. Node pertama. Oke. Nah, bagaimana kalau operasi penghapusan? Misal di sini kita menghapus node yang di tengah atau node kedua, maka alamat memori yang ada di node kedua ini pindah ke node sebelumnya agar node sebelum node yang dihapus masih dapat terhubung ke node setelah node yang dihapus. Karena di sini memuat alamat memori node 3 yaitu 1003, maka 1003-nya ini berpindah ke node sebelum node yang dihapus agar node ini dapat terhubung
dapat terhubung ke node setelah node yang dihapus. Dia bernilai null karena tadi dia tidak memiliki node setelahnya, makanya dia bernilai null. Nah, ini adalah contoh pendeklarasian dalam codingan. Tentunya yang pertama kita menggunakan include iostream using namespace std. Nah, di sini itu kita mendeklarasikan atau membuat struktur node, di mana tadi single linked list G itu terbagi menjadi dua, yaitu data dan pointer next. Nah, di sini dibuat struktur node, di mana dalam struktur node terdapat integer data. Terdapat data yang bertipe data integer, maka nanti data yang dimasukkan itu bilangan bulat. Seluruh bilangan bulat baik negatif maupun positif, misal 1, 2, 3, min 1, min 2 dan seterusnya. Nah, di sini juga terdapat pointer next yang bertipe data struktur itu sendiri. Fungsinya tadi itu untuk menghubungkan dari node yang satu ke node yang lain. Selanjutnya yaitu struktur data double linked list. Double linked list adalah sebuah struktur data yang memiliki dua variabel di dalamnya. Ingat ya, kalau single tadi hanya satu, kalau double ini memiliki dua variabel. Yang pertama yaitu variabel pointer pref yang menunjuk ke node sebelumnya, dan variabel pointer next yang menunjuk ke node setelahnya. Nah, di sini nggak ada gambar, di mana ada tiga node. Di setiap node-nya itu terbagi menjadi tiga, yaitu data. Di sini variabel pointer pref, dan di sini variabel pointer next. Di sini variabel pointer pref-nya itu dia bernilai null karena tidak ada node sebelumnya, makanya dia bernilai null. Nah, sama juga di sini. Di sini kan dia menunjukkan bahwa dia ekor, maka tidak ada lagi node setelahnya, makanya dia bernilai null. Nah, perbedaan antara single linked list dan double linked list. Single linked list membutuhkan lebih sedikit memori dibandingkan dengan double linked list. Ya, tentu saja karena double linked list itu memuat atau memiliki dua variabel pointer, di mana itu akan memberatkan memori. Nah, selanjutnya yaitu implementasi single linked list lebih sederhana dibandingkan dengan double linked list yang sedikit lebih kompleks. Selanjutnya, double linked list dapat melakukan transverse atau jelajah baik dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan. Ini tadi yang sudah saya singgung sedikit di bagian slide operator dalam linked list. Traversal ini jelajah atau bisa digunakan untuk menampilkan seluruh isi data. Nah, di dalam double linked list dia traversal ini terbagi menjadi dua, yaitu dapat menampilkan data dari urutan depan ke belakang dan dari urutan belakang ke depan. Misalnya kita menginputkan data 2, data 1, data 3, data 4, data 5. Nah, kita mau menampilkan data semua ini, misalkan kita tampil dari depan. Kalau kita memilih tampil dari depan, maka yang akan tampil di layar input yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sesuai urutan dari depan. Nah, jika kita mau menampilkan dari belakang juga bisa dalam double linked list. Maka layar outputnya yaitu akan menghasilkan 5, 4,
3, 2, 1. Dia sesuai urutan dari belakang. Nah, ini contoh pendeklarasian di dalam codingan. Tentunya kita menggunakan include iostream using namespace std. Nah, selanjutnya kita membuat struct not, di mana di dalamnya ini terdapat integer data. Di sini bisa diubah ya, integernya ini bisa diubah sesuai dengan keinginan dari user. Bisa diubah menjadi string, bisa float, bisa yang lain-lain lagi. Nah, di sini juga terdapat pointer pref, di mana pointer pref ini bertipe data not itu sendiri. Sama juga di sini pada pointer next ini bertipe data not itu sendiri. Data yang dimasukkan dalam linked list itu tersimpan di sini. Ketika dia menggunakan tipe data integer, maka data yang kita bisa inputkan yaitu bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Jika misalnya kita menggunakan string, maka kita dapat menuliskan misalnya nama saya Ulfa. Nama saya Ulfa bisa dimasukkan, Rifki bisa dimasukkan, Awalia bisa dimasukkan karena dia bertipe data string. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan, itu murni dari kesalahan saya. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Semoga yang saya sampaikan pada materi kali ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi ilmu baru bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.